Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas topologi tree dan topologi hybrid. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya David Ganianita Kusuma. Ini juga ada rekan-rekan saya yaitu Ali Rahman, Chandra Mukti, dan juga Muhammad Faidul. Oke, kita masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaring. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini, akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Manfaat topologi jaringan yang pertama itu arah jalur internet menjadi jelas, jadi memudahkan network engineer untuk melakukan konfigurasi. Kemudian dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Jadi minim kemungkinan perangkat kelebihan maupun kekurangan. Selanjutnya memudahkan dalam maintenance maupun upgrade di sisi network engineer karena semua telah terstruktur dengan rinci. Pemberian label di setiap kabel juga akan menjadi nilai plus. Dan yang terakhir, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, selanjutnya masuk ke topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah metode pembangunan jaringan yang proses pengembangannya dilakukan dengan cara menggabungkan dua topologi berbeda, yakni topologi star dan bus. Topologi jaringan tree juga dikenal dengan sebutan topologi pohon karena susunannya yang mirip seperti kerangka pohon. Dahan diibaratkan sebagai jaringan yang lebih besar daripada ranting. Hal ini mengindikasikan bahwa topologi jaringan tree memiliki beberapa tingkatan jaringan atau node. Topologi pohon memiliki fungsi utama untuk mengatur trafik data dalam jaringan. Setidaknya, terdapat dua hub yang digunakan untuk menyambungkan beberapa perangkat komputer, yakni aktif dan pasif hub. Aktif hub berfungsi untuk meneruskan sinyal antar perangkat, sedangkan pasif hub berfungsi sebagai repeaternya. Kemudian ada karakteristik topologi tree. Karena merupakan gabungan dari dua topologi berbeda, topologi jaringan tree mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis lainnya. Berikut beberapa ciri atau karakteristik topologi tree, yaitu yang pertama memiliki tingkatan jaringan atau node. Kemudian terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat atau lalu lintas data, serta mengendalikan jaringan. Kemudian komunikasi atau pertukaran data harus melalui hub selaku pusat kendali pada jaringan. Dan yang terakhir terdapat tulang punggung atau backbone berupa kabel utama yang menghubungkan jaringan. Selanjutnya cara kerja. Cara kerja topologi jaringan tree dapat dianalogikan sebagai pohon bercabang, di mana terdapat sistem bertingkat membentuk jaringannya. Setiap perangkat diklasifikasikan menjadi pusat komunikasi yang kemudian dihubungkan satu sama lain. Berikut cara kerja topologi tree. Yang pertama, perangkat komputer atau klien dikelompokkan terlebih dahulu dengan sebuah hub layaknya topologi star. Agar koneksi dapat terjadi, masing-masing kelompok akan dihubungkan satu sama lain dengan topologi bus menggunakan kabel utama yang merupakan tulang punggung atau backbone. Dan yang terakhir, data yang dikirimkan kelompok jaringan pertama akan melewati hub terlebih dahulu hingga akhirnya tersambung dengan kelompok jaringan yang kedua. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kelebihan dari topologi tree ini. Yang pertama, dia memiliki jaringan yang besar. Maksudnya itu, jaringannya lebih besar dibandingkan topologi star atau ring. Nah, jadi dia tuh memecah seluruh jaringan menjadi beberapa bagian. Yang kedua, manajemen data yang baik. Nah, manajemen data pada topologi tree ini tergolong baik dan mudah dikembangkan dibandingkan dengan topologi yang lain. Selanjutnya, yang ketiga, ada keterbatasan titik. Keterbatasan titik, koneksi, dan broadcast traffic. Hasilnya, limitasi topologi star yang diinduksi pada topologi bus dapat diatasi secara efektif.
Topologi ini menyediakan cukup ruang untuk ekspansi di masa depan. Yang keempat, akses segera atau dia memiliki akses segera. Maksudnya itu, akses ini memungkinkan dua atau lebih perangkat jaringan bisa dihubungkan secara cepat ke hub pusat. Selanjutnya ada kekurangan. Jadi kekurangannya adalah yang pertama, biayanya itu lebih besar. Topologi tree ini memerlukan perangkat keras seperti hub dan kabel dengan jumlah banyak. Biaya yang diperlukan cenderung lebih besar. Kenapa besar? Ya karena perangkatnya juga banyak gitu. Yang kedua ada kelemahannya itu dapat melumpuhkan jaringan. Jadi kalau misalnya ada kendala atau ada masalah pada hub pusat atau batang kabel, maka dia itu berpotensi untuk melumpuhkan keseluruhan jaringannya gitu. Hub pusat merupakan titik kerentanan utama seluruh jaringan, sangat bergantung pada itu. Kalau misalnya si hub pusatnya kenapa-napa nih, berarti dia bakal rusak semuanya gitu. Bakal menjarah kemana-mana otomatis, yaitu kelemahannya. Yang ketiga ada pengelolaannya itu tergolong sulit. Pengolahan sulit terutama dalam peningkatan ukuran di luar titik. Jika tidak dikelola secara benar, kinerja dan kecepatan jaringan kurang optimal. Nah, kalau pengelolaan sulit kan berarti dia butuh energi banyak lagi untuk mengelolanya gitu. Makanya kalau misalnya nggak benar dikelolanya, kinerja dan kecepatannya itu nggak optimal, gitu. Nggak kayak seharusnya. Yang keempat ada perawatannya juga sulit. Node yang dirancang berjumlah cukup banyak dibandingkan topologi lain. Pemasangan kabel jaringan pada topologi ini cenderung lebih rumit. Si node yang ada di topologi ini tuh saking banyaknya atau karena dia tuh banyak, otomatis merawatnya juga sulit gitu. Karena merawatnya pun harus melalui node-node yang ada, melalui kabel-kabel yang ada di topologi ini. Karena komponennya banyak, maka perawatannya lebih sulit. Selanjutnya ada contoh penerapan dari topologi ini. Digunakan lebih banyak untuk perkantoran, sebagai tulang punggung jaringan menggunakan tulang punggung topologi bus, dan setiap rantainya akan menggunakan topologi star. Nah, dia tuh banyak banget ditemuin di perkantoran-perkantoran. Strukturnya tuh dia tuh menjadi tulang punggung jaringannya, tapi menggunakan tulang punggung topologi bus. Nah, di setiap lantainya itu menggunakan topologi star, jadi kayak saling terkoneksi gitu. Contoh lainnya itu dalam penggunaan topologi tree, yaitu B-trees yang digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Redis dan MySQL. Penerapan topologi tree dalam Redis dan MySQL menunjukkan kekuatan dan kegunaan struktur pohon dalam mengorganisir dan mengakses data secara efisien. Dalam konteks ini, topologi tree memungkinkan sistem untuk dengan mudah mengelompokkan data dalam tingkatan yang terorganisir, dan memungkinkan pencarian dan akses data yang efisien. Dengan demikian, penerapan topologi tree dalam Redis dan MySQL merupakan contoh nyata bagaimana struktur pohon dapat digunakan dalam pemrograman dan manajemen data untuk mencapai performa dan efisiensi yang optimal. Oke, baik. Selanjutnya ada topologi hybrid. Pengertian dari topologi hybrid adalah secara sederhananya, pengertian dari topologi hybrid adalah suatu topologi jaringan yang menggabungkan dua atau lebih topologi yang berbeda dalam membentuk jaringan komputer yang baru. Sebagai contoh, sebuah jaringan komputer dengan topologi star dihubungkan dengan jaringan komputer lainnya dengan topologi ring, sehingga keduanya menghasilkan jaringan baru yang disebut topologi hybrid. Penggabungan dua topologi jaringan atau lebih pada topologi hybrid akan menghasilkan suatu struktur jaringan yang rumit. Namun, pada umumnya topologi ini dapat berjalan dengan baik dan jarang terjadi masalah. Untuk contohnya, ada pada gambar berikut. Selain itu, topologi hybrid juga memiliki karakteristik. Karakteristiknya seperti dalam topologi ini terdapat dua jenis topologi yang berbeda atau lebih, di mana semuanya menjadi satu kesatuan. Topologi ini memiliki karakteristik topologi asal yang membangunnya. Jika jaringannya terdiri dari topologi ring dan star, maka dalam topologi hybrid akan terdapat karakteristik kedua topologi tersebut. Nah, selanjutnya ada cara kerja dari
topologi hybrid. Cara kerja dari topologi hybrid itu sendiri bisa dibilang cukup unik ya. Sebagai gambaran, sebuah perusahaan memiliki 3 bagian, di mana ketiga bagian tersebut memiliki sebuah komputer yang saling terhubung dengan menggunakan topologi yang berbeda. Misal, bagian A menggunakan topologi star, bagian B menggunakan topologi bus, dan beberapa komputer langsung terhubung ke HUB pusat. Jika kedua topologi dan beberapa komputer di atas dibuat menjadi satu dalam satu jaringan yang lebih luas dengan salah satu jenis topologi, maka inilah yang dinamakan topologi hybrid. Nah, topologi hybrid itu sendiri memiliki kelebihannya. Nah, kelebihannya yaitu dapat menghubungkan dua atau lebih jenis topologi jaringan yang berbeda sehingga komputer yang ada dalam jaringan tersebut dapat saling bertukar data. Lebih fleksibel dan efisien karena dapat diterapkan pada ekosistem jaringan yang berbeda-beda. Jika terjadi kerusakan atau gangguan pada salah satu node, maka tidak akan mempengaruhi kinerja jaringan keseluruhan. Selanjutnya, dapat dikembangkan dengan mudah tanpa harus merubah topologi yang sudah ada. Contohnya, menambahkan node baru dengan topologi jaringan yang berbeda. Lalu, meskipun lalu lintas data pada jaringan berbeda-beda, proses transfer data pada topologi ini berjalan dengan baik. Memiliki kecepatan transfer data yang stabil karena adanya penggabungan kelebihan dari berbagai jenis topologi. Yang terakhir, dapat dikostumisasi sesuai dengan pengaturan jaringan yang dibutuhkan dan diinginkan. Baik, setelah kita membahas tentang kelebihannya, nah topologi hybrid ini memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya adalah biaya untuk membuat topologi ini bisa dibilang cukup mahal karena banyak kabel yang harus digunakan. Selanjutnya, proses instalasi dan konfigurasi cukup rumit. Jadi kita harus bersabar dan teliti untuk mengerjakan jenis topologi seperti ini. Selanjutnya, sulit dikelola karena terdapat beberapa jenis topologi dalam satu struktur jaringan. Yang terakhir, biaya perawatan topologi ini tergolong cukup mahal. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya ada contoh penerapan topologi hybrid dan topologi tree. Topologi hybrid dibentuk dari berbagai topologi dan teknologi jaringan. Topologi ini sering digunakan oleh perusahaan yang mengambil ahli perusahaan lain, sebab ketika jaringan dan dari kedua perusahaan tersebut harus disatukan, maka akan terjadi penggabungan teknologi dan topologi jaringan berbeda. Sebagai contoh ilustrasinya ada pada gambar di layar. Selanjutnya ada perbandingan topologi tree dan topologi hybrid. Yang pertama ada segi definisi. Pertama adalah segi definisi topologi tree merupakan sebuah rangkaian dari jaringan komputer menyerupai sebuah pohon. Bisa dikatakan topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Dua metode jaringan ini membuat kombinasi yang rapi sehingga terciptanya topologi tree. Sedangkan pada topologi hybrid, rangkaian jaringan komputer yang dibangun merupakan gabungan dari 2 hingga 3 macam topologi. Bisa dikatakan topologi hybrid merupakan perpaduan 2 atau lebih jenis topologi jaringan komputer pada satu tempat. Yang kedua ada segi perangkat. Pada topologi tree, perangkat terdapat server dan klien. Satu perangkat bertindak sebagai server dan perangkat lainnya bertindak sebagai klien. Maka dari itu topologi tree, hub merupakan perangkat yang penting. Sedangkan pada topologi hybrid, semua perangkat bisa bertindak menjadi klien maupun server secara bersamaan. Hal tersebut disebabkan topologi hybrid menggunakan gabungan topologi sehingga setiap perangkat dan dengan bebas menerima maupun mengirim data secara bebas. Yang ketiga ada segi jaringan. Karena topologi tree menggunakan konsep klien dan server, maka hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perangkat klien. Jika ada masalah pada perangkat server, secara otomatis jaringan akan sangat berpengaruh pada perangkat klien. Pada topologi hybrid tidak menggunakan konsep client server,
semua perangkat yang menggunakan metode topologi hybrid bisa digunakan sebagai klien maupun server. Maka dari itu, ketika ada satu perangkat yang mengalami masalah baik dari segi jaringan maupun hardware-nya, maka hal tersebut tidak mengganggu jaringan lainnya. Yang keempat ada segi kecepatan data. Untuk segi kecepatan data ini, hal ini hampir mirip dengan poin sebelumnya. Pada topologi tree, kecepatan data cukup sering mengalami tabrakan. Akibatnya arus data cukup lambat. Namun hal tersebut terjadi jika server mengalami masalah atau jumlah klien bertambah. Pada topologi hybrid, kecepatan arus data sangat stabil. Bisa dikatakan topologi hybrid ini menggabungkan beberapa kelebihan yang dimiliki setiap topologi. Maka dari itu, meskipun satu perangkat mengalami masalah, hal tersebut tidak mempengaruhi kecepatan datanya. Yang keenam, ada segi instalasi. Untuk bagian ini, topologi tree lebih mudah jika dibandingkan dengan topologi hybrid. Pada topologi tree, bagian yang terpenting adalah pada bagian server dan hub sebagai penghubungnya. Jika server sudah menyala dengan baik, serta bagian hub juga dapat berfungsi dengan normal, perangkat klien tinggal mengikuti saja. Pada jaringan hybrid juga banyak hal yang harus dipersiapkan. Maka dari itu, saat bagian pertama sudah terhubung, maka bagian berikutnya pun harus segera disinkronisasi secara bersamaan. Yang terakhir, yang ketujuh, segi biaya. Untuk topologi tree ini memang biaya yang dibutuhkan cukup besar, disebabkan topologi ini membutuhkan beberapa perangkat yang satu menjadi server sedangkan perangkat lainnya menjadi klien. Satu hal lagi, topologi tree ini sangat membutuhkan hub. Tanpa hub, koneksi klien server akan sulit dilakukan. Pada topologi hybrid, biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan topologi tree. Pertama, biaya perangkat yang dibutuhkan. Kedua, biaya kabel yang tentunya harus banyak dan sangat panjang yang sangat untuk saling menghubungkan. Hal ini juga belum ditambahkan dengan hub dan listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan semua perangkat. Oke, mungkin itu saja pembahasan perbandingan topologi tree dan hybrid. Selanjutnya ini adalah karya 3D design kami, yaitu laptop gaming yang terinspirasi dari model laptop Asus ZenBook Pro 2 UX 581. Ya mungkin di sini agak sedikit kita membedakan ya, desainnya tidak terlalu sama, tapi kurang lebih kita ingin membuat 3D design laptop gaming yang perpaduannya laptop Asus dengan laptop Acer. Seperti itu. Sebelum akhir presentasi, izinkan kami mengucapkan satu pantun yang indah. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Asik. Oke, itu saja mungkin presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Dan jangan lupa untuk support kami dengan like, comment, share, and subscribe untuk mendukung konten-konten kami selanjutnya yang bermanfaat. Saya mewakili rekan-rekan saya untuk pamit undur diri. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.